Kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda pemirsa di siang hari ini. Seorang ibu di Banyuwangi, Jawa Timur meminta bantuan ke Presiden Prabowo Subianto untuk bisa memulangkan putranya yang dikabarkan meninggal di Kamboja pada pertengahan Maret 2025 lalu. Sulastri bersama keluarganya terpaksa meminta bantuan Presiden Prabowo untuk bisa memulangkan jenazah anaknya yang bekerja dan dikabarkan meninggal di Kamboja. Perempuan yang sehari-hari bekerja sebagai penjual nasi bungkus di Sukowidi, Kecamatan Kalipuro, mendapatkan kepastian anaknya meninggal setelah mendapat kabar lewat telepon. Sebelumnya Rizal bekerja di Kamboja sebagai TKI. Komunikasi terakhir tanggal 16 Maret 2025 lalu, sejak itu HP korban tak bisa dihubungi. 16 itu masih berhubungan masih sama saya, yang terakhir itu. Yang terakhir kali dia ucapkan, doakan Bu, saya selamat Bu. Dia nggak bisa nginep, tanggal 15 itu katanya gajian. Saya sopirin Bu, ya wes, kirimu. Ternyata dia nggak bisa. Habis itu tanggal 16 dia ngomong nggak bisa, terus gini, doakan Bu, aku selamat di sini Bu. Iya nak, tak doakan kamu nak. Ya itu tanggal 17-nya udah nggak bisa dihubungi. Sampai lama itu dihubungi ibunya tanggal berapa Bu? Dihubunginya antar marginal. Tanggal itu 5-nya. Tanggal 5 itu ada orang yang nggak dikenal oleh keluarga, nggak diminta bantuan. Pak Marjun itu datang ke rumah kediaman Mas Rizal ini, mengatakan bahwa di Kamboja itu akan ada info tentang Mas Rizal. Karena keterbatasan biaya dan suaminya sakit, wanita berusia 50 tahun ini meminta bantuan Presiden Prabowo untuk bisa membawa jenazah anaknya pulang ke kampung halaman. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Happy Octavia, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, Rizal Sampurna bekerja sebagai TKI di Kamboja sejak Oktober 2024. Namun pemirsa, sudah sebulan ini keluarganya di Banyuwangi, Jawa Timur mencari kepastian mengenai Rizal yang memang dikabarkan meninggal dunia di Kamboja pada pertengahan Maret 2025 lalu. Saat ini pemirsa, kami sudah terhubung dengan Safitri selaku sepupu dari korban. Selamat siang, Mbak. Selamat siang untuk Mbak Rehana dan Mbak Sally. Baik, Mbak, Saya tentunya ini sepupu kita dari prihatin. Rizal Sampurna. Baik. Iya, Mbak Safitri, ini tentunya kita turut prihatin dengan apa yang terjadi terhadap Mbak dan juga keluarga. Mungkin bisa diceritakan Mbak Safitri, awal kejadian ini seperti apa kronologinya? Kronologi garis besarnya itu kakak saya kerja, pihak keluarga tidak tahu dia kerja di mana, tapi dia Januari itu mengabarkan tiba-tiba dia itu ada di Kamboja, mengabarkan semua keluarga bahwa dia kerja di sana, Mbak Sally. Oke, kakak saya tapi itu Mbak Safitri mendapatkan informasi tidak berapa lama sudah bekerja di Kamboja ini, Mbak? kurang lebih 3-4 bulan itu, Mbak. Kakak saya yang bekerja di Kamboja itu mengabarkan keluarga itu bulan Januari. Oke, Kakak baik. saya itu Mbak Safitri, bekerja di sana itu sebagai, bilangnya ke ibunya itu sebagai paket, Mbak, karena ibunya memiliki penyakit jantung. Dia takut, bilang kalau dia di sana itu kerjanya sebagai scam atau judol gitu, Mbak. Dia bilang di temannya dia bekerja sebagai scam judol di sana dan meminta doa agar di sana selamat. Baik, Mbak Safitri, ini dari mana keluarga pertama kali mendengar kabar jika Rizal ini meninggal di Kamboja, Mbak? Dari pihak yang tidak dikenal itu datang ke rumah. Dia bilang ada pihak berwajib yang di Kamboja itu akan datang mengabari keluarga via telepon. Dia mengabarkan
tanggal 6 April mengabarkan bahwa kakak saya itu meninggal di Kamboja. Tetapi saat ditanya foto jenazah ataupun dokumen oleh ibu saya, dia tidak mau memberikan karena katanya jenazah dan dokumen sudah diserahkan di pihak kepolisian Kamboja. Oke. Apakah jenazah sudah tiba di rumah dan kapan? Pihak keluarga tidak menerima jenazah ataupun kabar dari kakak saya. Kakak saya terakhir mengabari keluarga itu tanggal 16 Maret. Dan kabar berita meninggalnya itu 17 Maret katanya, Mbak. Katanya orang yang berwajib di Kamboja. Baik, Mbak Safitri, harapan terakhir dari keluarga terkait dengan kejadian ini seperti apa, Mbak? Harapan terakhir keluarga agar supaya cepat diketemukan, memohon bantuan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk mengerahkan TNI, Polri yang melindungi masyarakat agar supaya mencari kakak saya yang tidak ditemukan hingga saat ini, kabar ataupun jenazahnya apa yang telah dikabarkan meninggal. Dan kepada Bupati Banyuwangi, Bu Ibu, serta jajaran Pemda, kami memohon bantuan agar ditemukannya kakak saya yang dikabarkan meninggal di Kamboja. Pihak keluarga cuma berharap agar segera diketemukannya kakak saya Rizal Sampurna yang hingga saat ini belum ada kepastian tentang keberadaannya di Kamboja. Baik, kami turut berduka cita atas kabar yang terjadi dan semoga apa yang menjadi harapan dari keluarga kepada Presiden Prabowo dan juga kepada Bupati Banyuwangi ini bisa terrealisasi. Terima kasih Mbak Safitri sudah bergabung bersama dengan kami hari ini. Sehat selalu Mbak.